Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang switching teknik dalam sistem komunikasi. Tapi sebelum kami menjelaskan materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya sebagai moderator kelompok 5, nama saya Anton Indrajaya dengan NIM 13/2024-052, dan di sebelah kanan saya Dimas Preno dengan NIM 13/2024-064. Saya Muhammad S. Sumarudin Estu dengan NIM 13/2024-067. Kami akan menjelaskan materi tentang switching teknik yang akan dimulai dari saya. Saya Anton Indrajaya akan menjelaskan materi tentang switching teknik dalam sistem komunikasi, perspektif teoritis dan prinsip kerja. Pendahuluan 1.1 latar belakang. Di era revolusi industri 4.0, peran sistem komunikasi menjadi sangat vital dalam mendukung berbagai aktivitas manusia, mulai dari komunikasi personal, bisnis, hingga sistem kritis seperti layanan kesehatan, transportasi, dan pertahanan. Peningkatan kebutuhan terhadap akses informasi yang cepat, akurat, dan real-time memaksa perkembangan teknologi komunikasi bergerak ke arah yang semakin kompleks dan efisien. Salah satu aspek fundamental yang menentukan keberhasilan sistem komunikasi modern adalah penggunaan switching teknik atau teknik penyambungan jalur komunikasi. Switching teknik berperan penting dalam mengatur lalu lintas data, memastikan bahwa informasi yang dikirimkan dari satu titik ke titik lainnya dapat sampai dengan tepat, cepat, dan efisien. Dengan kata lain, switching teknik menentukan bagaimana data, baik berupa suara, gambar, maupun teks dialirkan melalui jaringan sehingga proses komunikasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan komunikasi yang andal dan berkualitas, teknik switching menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari perancangan arsitektur jaringan komunikasi modern. Secara umum, terdapat 3 jenis switching teknik yang digunakan dalam sistem komunikasi, yaitu circuit switching, message switching, dan packet switching. Masing-masing teknik memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya mengaruhi kinerja jaringan serta pemanfaatannya di berbagai jenis sistem komunikasi. Circuit switching adalah teknik penyambungan yang menyediakan jalur komunikasi tetap dan eksklusif antara dua titik selama proses komunikasi berlangsung. Teknik ini banyak diterapkan dalam sistem telepon tradisional karena mampu menyediakan jalur yang stabil dengan tingkat keandalan dan kualitas layanan atau quality of service yang baik. Namun kelemahan utama dari circuit switching ini adalah penggunaan sumber daya jaringan yang kurang efisien, terutama ketika jalur komunikasi yang disediakan tidak digunakan secara terus-menerus, seperti saat pengguna terdiam dalam percakapan. Berbeda dengan circuit switching, message switching adalah teknik di mana pesan dikirim secara utuh dari pengirim ke penerima melalui prinsip store and forward. Pesan yang dikirimkan akan disimpan sementara di node perantara sebelum diteruskan ke tujuan akhir. Teknik ini memberikan fleksibilitas dalam pemilihan jalur komunikasi dan tidak memerlukan jalur eksklusif. Meskipun demikian, message switching memiliki kelemahan dalam hal waktu pengiriman atau delay yang relatif tinggi, sehingga kurang cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi real time. Sementara itu, perkembangan teknologi komunikasi modern yang ditandai dengan munculnya internet, jaringan komputer, dan layanan berbasis cloud mendorong penggunaan packet switching secara luas. Dalam packet switching, data yang dikirim dipecah menjadi paket-paket kecil yang dapat melewati jalur berbeda dalam jaringan dan kemudian disusun kembali di titik tujuan. Teknik ini sangat efisien dalam penggunaan bandwidth, mampu beradaptasi dengan kondisi jaringan yang dinamis, dan memberikan toleransi yang tinggi terhadap gangguan. Oleh karena itu, packet switching menjadi tulang punggung dari infrastruktur jaringan internet dan berbagai sistem komunikasi modern lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Lin et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa implementasi packet switching, khususnya berbasis pada arsitektur software defined networking atau SDN, dapat meningkatkan fleksibilitas pengolahan lalu lintas data serta mendukung kebutuhan aplikasi dengan karakteristik beragam. Dalam kurung Lin et al. 2020,
Di sisi lain, laporan GSMA tahun 2020 menyatakan bahwa efisiensi teknik switching sangat penting dalam mendukung infrastruktur jaringan generasi kelima atau 5G yang membutuhkan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan kemampuan untuk mengelola layanan yang kompleks dan kritis seperti kendaraan otonom dan layanan kesehatan jarak jauh. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam arsitektur jaringan modern seringkali digunakan kombinasi dari berbagai teknik switching yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik satu layanan. Misalnya, jaringan backbone optik pada pusat data atau penyedia layanan internet dapat menggabungkan keunggulan sirkuit switching untuk koneksi berkapasitas besar dan paket switching untuk efisiensi lalu lintas data yang bersifat variatif. Melihat pentingnya switching teknik dalam sistem komunikasi modern, diperlukan pemahaman yang konferensif mengenai konsep dasar, prinsip kerja, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknik tersebut. Tidak hanya itu, pemahaman terhadap implikasi penggunaan switching teknik terhadap desain dan performa arsitektur jaringan juga menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital yang serba cepat dan dinamis. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk mengupas secara teoritis dan konseptual mengenai switching teknik dalam sistem komunikasi dengan fokus utama pada prinsip kerja, kelebihan, kekurangan, dan implikasinya dalam pengembangan arsitektur jaringan komunikasi modern. Diharapkan melalui pembahasan ini pembaca dan pendengar dapat memahami peranan strategis switching teknik dalam mewujudkan sistem komunikasi yang efisien, andal dan adaptif terhadap perkembangan teknologi saat ini dan di masa depan. Poin 1.2 Rumusan masalah. A. Bagaimana prinsip kerja sirkuit switching, message switching, dan packet switching. B. Apa saja kelebihan dan kelemahan setiap teknik tersebut dalam konteks performa jaringan, latensi, efisiensi, bandwidth, dan reliabilitas. C. Bagaimana aplikasi dan relevansi teknik switching tersebut dalam jaringan modern seperti SDN, 5G, dan arsitektur hybrid. D. Teknik switching mana yang paling optimal untuk penggunaan tertentu dan bagaimana strategi pemilihan berdasarkan karakteristik jaringan. Poin 1.3 Tujuan. A. Mendeskripsikan secara mendalam prinsip kerja ketiga teknik switching. B. Menganalisis keunggulan dan kelemahan dari tiap teknik dari sudut performa dan efisiensi. C. Mengevaluasi peran switching teknik dalam jaringan modern seperti SDN, 5G, dan arsitektur hybrid. D. Memberikan rekomendasi dalam pemilihan teknik switching untuk arsitektur jaringan yang sesuai kebutuhan. Oke, baiklah, saya Muhammad Estumaronestu, NIM 067. Saya akan melanjutkan landasan teori sistem komunikasi. Sistem komunikasi adalah serangkaian perangkat metode dan protokol yang memungkinkan proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima melalui media tertentu. Dalam sistem ini, informasi yang dapat berupa data, suara, teks, gambar, atau video dikirimkan melalui jalur transmisi seperti kabel, gelombang radio, atau serat optik. Komponen utama sistem komunikasi terdiri dari sumber informasi transmitter menjadi transmisi dan penerima akhir. Seiring perkembangan teknologi, sistem komunikasi tidak hanya menekankan aspek pengiriman informasi, tetapi juga pada efisiensi, kecepatan, keandalan, dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan metode manajemen lalu lintas data yang efektif. Salah satunya adalah penerapan teknik switching atau penyambungan jalur komunikasi. Switching dalam sistem komunikasi. Switching adalah proses pemilihan jalur atau rute terbaik untuk menghubungkan dua atau lebih titik dalam jaringan komunikasi. Switching memungkinkan jaringan untuk mengatur lalu lintas data sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan dan memastikan informasi dapat dikirim dengan efisien. Dapat tepat waktu. Fungsi utama switching dalam sistem komunikasi meliputi
1. Menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan. 2. Mengatur rute atau jalur pengiriman data. 3. Mengoptimalkan penggunaan bandwidth. 4. Meningkatkan efisiensi dan keandalan jaringan. Dengan menerapkan teknik switching, sistem komunikasi modern dapat memenuhi kebutuhan layanan yang terus berkembang melalui dari layanan suara konvensional hingga aplikasi internet dan layanan multimedia berbasis jaringan. Jenis-jenis switching. Secara umum, terdapat 3 jenis switching yang digunakan dalam sistem komunikasi, yaitu 1. Circuit switching. Circuit switching adalah teknik di mana jalur komunikasi tetap atau dedicated dibentuk antara 2 titik sebelum proses komunikasi dimulai. Jalur ini akan tetap terhubung selama komunikasi berlangsung dan baru dilepaskan setelah sesi selesai. Circuit switching banyak digunakan dalam sistem telepon tradisional karena mampu menyediakan layanan dengan kualitas stabil dan latensi rendah. 2. Message switching. Pada message switching, informasi dikirimkan dalam bentuk pesan utuh yang disimpan terlebih dahulu di node perantara sebelum diteruskan ke tujuan berikutnya. Teknik ini tidak memerlukan jalur tetap sehingga lebih fleksibel, namun waktu tunda atau delay yang tinggi menjadi kelemahan utama sehingga kurang cocok untuk aplikasi real time. 3. Paket switching. Paket switching adalah teknik di mana data dibagi menjadi paket-paket kecil yang masing-masing dapat menempuh jalur berbeda dalam jaringan. Setibanya di tujuan, paket-paket tersebut disusun kembali menjadi data utuh. Paket switching sangat efisien dalam penggunaan bandwidth dan mampu beradaptasi dengan kondisi jaringan yang dinamis. Teknik ini merupakan tulang punggung dari internet dan jaringan seluler modern. Peran switching dalam jaringan modern. Dalam jaringan modern, seperti jaringan berbasis software defined networking atau SDN, jaringan 5G, dan arsitektur cloud, switching memegang peran krusial dalam menentukan performa, efisiensi, dan keandalan sistem komunikasi. Switching tidak hanya mengatur jalur komunikasi, tetapi juga berperan dalam pengelolaan quality of service atau QoS, pengendalian lalu lintas, traffic management, dan optimasi penggunaan sumber daya jaringan. Selain itu, konsep hybrid switching, yaitu kombinasi antara berbagai teknik switching, semakin banyak diterapkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik layanan komunikasi, seperti layanan dengan tuntutan latensi rendah, bandwidth besar, atau layanan real-time yang sensitif terhadap gangguan. Baiklah, saya di sini Dimas Pareno dengan NIM 132024 dengan 064 akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Muhammad Estu Marwadi Nestu. Bab 3, pembahasan. 3.1 Circuit switching. Circuit switching adalah teknik switching yang membangun jalur komunikasi tetap dan eksklusif antara 2 titik selama proses komunikasi berlangsung. Pada teknik ini, sebelum pertukaran data dimulai, sistem akan terlebih dahulu membangun jalur yang dialokasikan secara khusus hanya untuk kedua pihak yang berkomunikasi. Jalur tersebut akan tetap terhubung hingga sesi komunikasi selesai. Setelah itu, jalur akan dilepaskan dan dapat digunakan oleh komunikasi lain. Keunggulan utama dari circuit switching adalah latensinya yang rendah dan kualitas layanan quality of service atau COS yang stabil. Karena jalur komunikasi telah ditentukan sejak awal, data dapat dikirimkan secara kontinu tanpa gangguan, menjadikannya sangat ideal untuk layanan suara konvensional seperti jaringan telepon analog maupun digital. Namun demikian, kelemahan signifikan dari circuit switching adalah efisiensi
Penggunaan sumber daya jaringan yang rendah. Ketika jalur sudah dialokasikan, sumber daya seperti bandwidth tetap digunakan meskipun kita ada data yang dikirim. Contohnya ketika penggunaan terdiam dalam percakapan. Dalam konteks jaringan modern, sirkuit switching masih digunakan sebagai solusi fallback untuk layanan suara pada jaringan 4G melalui mekanisme Circuit Switched Fallback atau CSFB, dan pada beberapa implementasi VoLTE berbasis pendekatan legacy. Meskipun tren global menunjukkan pergeseran ke arah teknik switching yang lebih efisien dan fleksibel seperti packet switching. 3.2 Message switching. Message switching merupakan teknik di mana pesan dikirim secara utuh ke titik perantara dalam jaringan, disimpan sementara store, kemudian diteruskan forward ke titik tujuan. Teknik ini tidak memerlukan jalur tetap seperti pada sirkuit switching. Setiap pesan dapat melewati jalur berbeda tergantung ketersediaan dan kondisi jaringan saat itu. Kelebihan utama dari message switching adalah fleksibilitasnya dalam memilih jalur pengiriman data, serta efisiensi dalam pemanfaatan jalur karena tidak ada alokasi eksklusif. Namun, teknik ini memiliki kelemahan besar terkait waktu tunda atau delay yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena pesan harus disimpan sementara di node perantara sebelum diteruskan ke tujuan, terutama saat lalu lintas jaringan padat. Pada era jaringan modern yang menuntut komunikasi real-time, message switching dianggap kurang relevan, terutama untuk layanan yang sensitif terhadap waktu, seperti layanan suara dan video streaming. Meski demikian, teknik ini masih diterapkan dalam sistem messaging internal tertentu atau aplikasi store and forward, seperti email dan beberapa jenis sistem antrian data. 3.3 Packet switching. Packet switching adalah teknik switching yang paling banyak digunakan dalam jaringan komputer modern, termasuk jaringan internet, jaringan 4G, 5G, serta arsitektur software defined networking atau SDN. Dalam teknik ini, data yang dikirimkan dipecah menjadi unit-unit kecil yang disebut paket. Setiap paket dapat mengambil jalur yang berbeda untuk mencapai tujuan akhir, tergantung pada kondisi jaringan. Keunggulan utama paket switching adalah efisiensi penggunaan bandwidth yang tinggi, serta ketahanannya terhadap gangguan dan kerusakan jalur, karena paket dapat dirutekan ulang secara dinamis. Selain itu, teknik ini mendukung fragmentasi trafik dan dapat beradaptasi dengan kondisi jaringan yang berubah-ubah. Namun demikian, tantangan dari paket switching adalah adanya latensi yang variatif akibat perbedaan jalur paket, serta kebutuhan akan mekanisme manajemen cost dan buffering agar komunikasi tetap lancar, terutama untuk aplikasi real-time seperti video call atau VoIP. Saat ini, packet switching menjadi teknik utama dalam pengolahan data di jaringan modern, termasuk dalam teknologi SDN dan jaringan generasi kelima 5G yang menuntut fleksibilitas tinggi, skabilitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. 3.4 Perbandingan implikasi. Tiga teknik switching tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang berdampak langsung terhadap kinerja, efisiensi, dan kendala jaringan komunikasi. Tabel berikut merangkum perbandingan utama dari masing-masing teknik. Teknik circuit switching, message switching, packet switching. Latensi rendah, tinggi, variatif. Efisiensi bandwidth rendah, sedang, tinggi. Keandalan stabil, variabel, dinamis. Relevansi jaringan, fallback, voice 2G atau 3G, VoLTE legacy, terbatas pada sistem messaging saja, utama di SDN internet 4G atau 5G. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa packet switching merupakan teknik yang paling efisien dan fleksibilitas untuk digunakan dalam arsitektur jaringan modern, meskipun masih terdapat situasi khusus di mana circuit switching atau message switching tetap digunakan sesuai kebutuhan. 3.5 Hybrid dan masa depan. Seiring berkembangnya kebutuhan layanan komunikasi dengan karakteristik yang semakin beragam, arsitektur jaringan modern cenderung menggabungkan berbagai teknik switching untuk memperoleh keunggulan masing-masing. Salah satu contohnya adalah penggunaan paket optikal hybrid switching yang memanfaatkan kecepatan dan stabilitas dari sirkuit switching untuk backbone dan jaringan
optik sekaligus mengintegrasikan fleksibilitas dan efisiensi paket switching untuk manajemen lalu lintas data yang variatif. Implementasi paket switching dalam arsitektur SDN juga terus dikembangkan, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian berbasis FPGA tahun 2020 yang berhasil mengoptimalkan klasifikasi paket untuk menurunkan latensi hingga mendekati tingkat real time. Inovasi ini sangat krusial untuk mendukung kinerja data center yang membutuhkan throughput tinggi dan latensi rendah. Dalam konteks jaringan 5G dan jaringan masa depan, switching teknik juga memegang peranan penting dalam mendukung konsep network switching, pengelolaan quality of service, cost, dan penyediaan ultra low latency atau ULL melalui standar IEEE, TSN, networking, dan IETF.net. Dengan demikian, tren ke depan menunjukkan bahwa kombinasi berbagai switching teknik dalam arsitektur hybrid merupakan solusi optimal untuk memenuhi tuntutan efisiensi, kecepatan, dan keandalan jaringan komunikasi di masa depan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa setiap teknik switching dalam sistem komunikasi memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan masing-masing yang menentukan relevansinya dalam penerapan jaringan modern. Sirkuit switching masih menjadi pilihan yang ideal untuk aplikasi yang membutuhkan latensi rendah dan kestabilan koneksi, seperti layanan suara tradisional atau legacy voice, atau komunikasi real-time berbasis jalur tetap. Namun teknik ini dinilai kurang efisien dalam hal penggunaan sumber daya jaringan, terutama untuk lalu lintas data yang bersifat fluktuatif. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.